Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 6 dimanapun kalian berada. Salam semangat. Jumpa lagi bersama dengan Miss Asmi dalam video pembelajaran yang akan membantu kalian belajar dari rumah. Apa kabar kalian hari ini? Miss doakan mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat. Dan yang paling penting adalah tetap semangat belajar meskipun belajarnya masih harus dari rumah. Hari ini kita sudah memasuki materi tematik 6B, Persatuan dalam Perbedaan. Dan kali ini kita akan fokus pada materi inti IPA, yaitu tentang adaptasi hewan. Nah, sekarang kalian bersiap. Jangan lupa siapkan buku tematik 6B-nya, buku tulisnya, dan alat-alat tulisnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang akan kalian pelajari hari ini? Yang pertama, kalian akan mengetahui apa yang dimaksud dengan adaptasi. Yang kedua, apa sebenarnya tujuan dari hewan melakukan adaptasi? Dan yang ketiga, bagaimana caranya hewan-hewan tersebut melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Baiklah, tanpa berpanjang kata, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Tahukah kalian bahwa setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Hal ini sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 45 yang kita lihat artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lainnya berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua jenis hewan dan Allah telah menciptakan masing-masing dengan kelebihannya. Ada yang bisa berjalan di atas perut karena memang tempat tinggalnya ada di tanah. Contohnya adalah cacing, kemudian siput. Dan sebagian ada berjalan dengan 2 kaki, contohnya adalah manusia. Dan sebagian lagi berjalan dengan 4 kaki, contohnya adalah kambing dan yang lain-lainnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, makhluk hidup memerlukan lingkungan yang sesuai agar dapat bertahan hidup dengan baik. Akan tetapi, lingkungan tidak selamanya tetap, karena akan selalu berubah-ubah setiap waktu. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup juga mempunyai kemampuan untuk senantiasa menanggapi adanya perubahan lingkungan di luar organisme tersebut agar terus hidup. Nah, kemampuan hewan dalam menanggapi perubahan lingkungan di luar organisme itu disebut adaptasi. Adaptasi atau penyesuaian diri hewan adalah cara yang hewan lakukan agar tetap bertahan hidup di lingkungannya. Ada beberapa jenis adaptasi. Jenis-jenis adaptasi hewan, yang pertama adalah adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang kedua, adaptasi tingkah laku. Dan yang ketiga adalah adaptasi fisiologi atau fungsi tubuh. Adaptasi-adaptasi ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kira-kira mengapa hewan itu harus melakukan adaptasi? Nah, ini ada beberapa penyebab hewan harus melakukan adaptasi. Yang pertama adalah untuk berlindung atau mempertahankan diri dari pemangsa. Kita tahu bahwa di luar tempat tinggalnya banyak hewan-hewan lain yang saling memangsa. Oleh karena itu, dia harus mempunyai alat perlindungan agar dia bisa terhindar dari pemangsa-pemangsa tersebut. Kemudian yang kedua,
Penyebab hewan beradaptasi adalah untuk tetap mendapatkan makanan, air, atau udara. Nah, karena masing-masing hewan memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda, maka untuk mendapatkan makanan, air, atau udara, mereka mempunyai alat yang sudah Allah bekalkan kepada hewan itu masing-masing. Kemudian yang ketiga, untuk bertahan diri dari berbagai perubahan suhu, cahaya, panas, atau gangguan lingkungan yang lainnya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah untuk berkembang biak. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian hewan terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan bentuk tubuh atau salah satu organ tubuhnya. Jadi, salah satu organ tubuhnya akan melakukan perubahan bentuk secara perlahan-lahan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya agar dia tetap bisa bertahan hidup. Seperti apa contohnya? Kita akan lihat satu-satu. Contoh-contoh adaptasi morfologi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita akan melihat adaptasi bentuk paruh. Ini biasanya dimiliki oleh hewan unggas. Nah, contohnya adalah burung pelikan. Kita perhatikan gambar. Burung pelikan memiliki paruh yang panjang dan berkantong. Untuk apa? Karena pelikan hidup di daerah perairan yang membutuhkan makanannya adalah ikan, maka dia membutuhkan sebuah tempat ketika dia akan memangsa hewan tersebut. Paruh yang panjang dan berkantong inilah yang berfungsi untuk menangkap ikan pada tempat yang berair seperti sungai, danau, pantai. Contoh yang kedua. Ini adalah burung kolibri. Kita tahu burung kolibri makanannya adalah nektar. Nektar ada di dalam bunga yang tempatnya sangat dalam, harus masuk ke dalam tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, Allah kemudian memberikan alat berupa paruh yang panjang dan runcing. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memudahkan burung kolibri menghisap nektar pada bunga. Yang ketiga contohnya adalah burung pelatuk. Burung pelatuk dia akan mencari serangga yang ada di dalam kayu. Allah memberikan paruh yang panjang, kuat, dan runcing. Fungsinya untuk apa? Mencari serangga yang bersembunyi di dalam pohon. Kemudian contoh berikutnya masih bentuk paruh. Contohnya adalah burung elang. Burung elang adalah hewan pemangsa. Oleh karena itu, Allah memberikan bekal alat paruh yang bentuknya tajam, kuat, runcing, dan melengkung. Fungsinya untuk apa? Untuk mengoyak, merobek, mencabik, dan membunuh atau melumpuhkan mangsanya dengan mudah. Kemudian yang berikutnya burung pipit. Burung pipit itu adalah pemakan biji-bijian. Allah memberikan paruh bentuknya pendek dan kuat. Fungsinya untuk menghancurkan biji-bijian yang akan dimakan. Kemudian yang berikutnya kita lihat ada bebek. Kita tahu bebek itu hidup di perairan. Dia membutuhkan alat untuk mencari makanan berupa cacing yang ada di kubangan air, kubangan lumpur. Oleh karena itu, Allah menciptakan paruhnya berbentuk pipi dan lebar seperti sudu. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring makanan yang ada di air atau lumpur. Kemudian, contoh adaptasi morfologi yang berikutnya adalah bentuk kaki. Angsa atau bebek memiliki kaki burung perenang yang bentuknya berselaput. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang dan berjalan di lumpur. Kemudian ada burung pelatuk. Burung pelatuk tempat tinggalnya di kayu-kayu untuk mencari makan. Maka Allah menciptakan kaki burung itu. Dia sebagai burung pemanjat, memiliki 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya untuk memudahkan memanjat.
Kemudian ada elang, burung elang kita perhatikan kakinya yang sangat runcing. Kaki burung pencengkeram itu memiliki jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar yang kuat. Fungsinya untuk apa? Untuk mencengkeram mangsanya. Nah, kemudian masih adaptasi morfologi. Kita akan melihat contoh bentuk kakinya. Bentuk kaki ayam, masih bentuk kaki ayam. Ini termasuk kaki burung pengais, memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 ke belakang tumbuh tidak sempurna. Fungsinya untuk mengais tanah saat mencari makanan. Kemudian ada burung petengger, contohnya adalah burung pleci. Burung petengger memiliki jari kaki panjang dan datar. Fungsinya untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Contoh berikutnya adalah bentuk mulut. Bentuk mulut itu kita akan perhatikan di beberapa serangga. Yang pertama, nyamuk. Nyamuk termasuk tipe mulut penusuk dan penghisap. Jadi fungsinya memiliki bentuk yang runcing. Fungsinya untuk menusuk kulit, kemudian menghisap darah korbannya. Kemudian kita perhatikan lagi, ada lalat penjilat. Nah, kita lihat di gambar bagaimana bentuk mulut lalat penjilat. Nah, contohnya lalat ya, tipe mulut penjilat menghisap mirip spons. Jadi fungsinya adalah untuk mengubah makanan yang memiliki tekstur keras supaya bisa menjadi lunak, setelah lunak kemudian dihisapnya. Kemudian bentuk mulut berikutnya contohnya adalah kupu-kupu penghisap. Ini tipe mulut pengait penghisap. Ya, contohnya kupu-kupu. Fungsinya untuk mengait pada mahkota bunga kemudian menghisap nektarnya. Diperhatikan bentuk mulutnya ya, Nak. Nah, kemudian yang berikutnya, bentuk mulut belalang penggigit. Ini tipe mulut penggigit dan pengunyah, contohnya belalang. Fungsinya untuk memotong dan mengerus makanan. Nah, ini adaptasi morfologi berikutnya dimiliki oleh cicak. Nah, kita perhatikan kaki cicak, Nak. Kaki cicak pada telapak kakinya terdapat guratan-guratan yang dilapisi bulu-bulu halus lengket. Fungsinya sebagai alat perekat. Ya, kemudian sehingga dia bisa merambat di dinding tanpa takut jatuh. Kemudian lidah cicak berlendir dan lengket, berfungsi untuk menangkap mangsa. Nah, kalau kita perhatikan cicak itu suka berada di pojok-pojokan rumah kita gitu ya. Kemudian suka menjulurkan lidahnya, ternyata lidahnya itu berlendir dan lengket, fungsinya untuk menangkap mangsa dengan mudah. Kemudian adaptasi morfologi berikutnya, contohnya unta. Kita perhatikan mata unta. Nah, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang ternyata bisa menutup dengan sendirinya. Apa fungsinya? Bulu mata yang panjang dan hidung yang bisa menutup, fungsinya adalah untuk mencegah masuknya debu. Kita tahu bahwa di daerah gurun sering terjadi badai pasir gitu ya. Jadi makanya Allah kemudian menciptakan bulu mata supaya tidak kelilipan dan hidungnya bisa menutup supaya tidak kemasukan debu. Kemudian kita lihat kakinya. Unta memiliki kaki yang panjang, lebar, dan tebal. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencegah tubuh unta terbenam ketika berjalan di atas pasir. Subhanallah. Nah, masih adaptasi morfologi. Contoh berikutnya adalah pinguin. Kita tahu pinguin hidup di daerah salju, daerah yang sangat dingin, maka kemudian Allah memberikan bulu yang lebat dan kemudian memiliki lapisan lemak yang tebal pula di bawah permukaan kulitnya. Fungsinya agar pinguin tetap merasa hangat. Kemudian yang berikutnya, bebek. Bebek memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapiskan minyak. Fungsinya agar bebek tetap kering meskipun mengapung dan menyelam. Kemudian bebek juga dapat menutup lubang telinga saat menyelam ke dalam air. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi?
Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian hewan terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh bagian dalam. Jadi penyesuaian ini adalah lebih kepada perubahan bentuk dan organ tubuh yang ada di bagian dalam. Oleh karena itu, biasanya adaptasi fisiologi sulit untuk dilihat secara langsung karena memang letaknya ada di dalam tubuhnya. Nah, apa saja contoh-contoh adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh hewan? Yang pertama, kita akan melihat adaptasi fisiologi dari unta. Nah, kita perhatikan hewan unta itu memiliki punuk. Nah, ini punuknya yang sangat besar ini. Di punggungnya terdapat punuk yang dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan selama 7 hari. Jadi kita tahu bahwa unta merupakan hewan gurun yang dimanfaatkan untuk mengangkut beban yang biasanya mereka akan melakukan perjalanan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga meskipun di gurun itu tidak menemukan sumber makanan, maka insya Allah dalam waktu 7 hari unta masih bisa bertahan meskipun tidak mendapatkan asupan makanan atau air dengan cukup. Kemudian yang kedua, ada kelelawar. Apa yang dimiliki oleh kelelawar? Adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh kelelawar adalah kelelawar memiliki sistem yang disebut sistem ekolokasi. Apa itu? Yaitu sistem pantulan bunyi atau echo atau suaranya untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Jadi, kelelawar adalah termasuk hewan nokturnal atau hewan yang beraktivitas di malam hari. Dia tidak memiliki penglihatan yang tajam. Dia memiliki sistem ekolokasi, jadi memanfaatkan pantulan bunyi suaranya untuk mendeteksi suatu objek. Objeknya itu bisa makanan, atau mungkin ada tembok, atau mungkin ada pohon, gitu, supaya dia tidak tertabrak. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah burung hantu. Nah, kita lihat apa yang dimiliki oleh burung hantu untuk beradaptasi secara fisiologinya. Ternyata burung hantu memiliki penglihatan yang sangat tajam, sehingga memudahkan untuk mencari makan di malam hari. Kemudian sapi, hewan sapi. Hewan pemakan rumput. Adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh hewan pemakan rumput yaitu memiliki enzim selulosa yang ada di dalam sistem pencernaan untuk memudahkan proses mencerna makanan. Kemudian berikutnya adalah ikan air tawar. Ikan air tawar melakukan adaptasi fisiologi dengan cara bahwa tubuh ikan air tawar memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga ikan air tawar beradaptasi supaya kadar garamnya tetap seimbang. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sedikit minum. Tetapi dia akan banyak mengeluarkan urin hipotonik. Urin hipotonik itu adalah urin yang bentuknya pekat. Jadi ketika dia sedikit minum, tetapi dia banyak mengeluarkan air, maka kadar garam di dalam tubuhnya akan sama dengan kadar garam yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga dia bisa bertahan hidup lebih lama. Nah, kemudian berkebalikan dengan ikan laut. Nah, ikan laut kita tahu bahwa lingkungannya memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Akan tetapi, kadar garam tubuhnya tubuh ikan air laut memiliki kadar garam yang rendah. Oleh karena itu, cara beradaptasinya ikan laut itu akan minum sebanyak-banyaknya, tapi dia akan sedikit mengeluarkan urin yang hipotonik atau urin yang pekat, sehingga kadar garam di dalam tubuh dan garam di lingkungannya tetap seimbang. Itu adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh beberapa hewan. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh hewan. Apa itu adaptasi tingkah laku?
yaitu penyesuaian hewan terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan sikap atau tingkah lakunya. Jadi, hewan-hewan tertentu dia akan melakukan perubahan tingkah laku ketika menghadapi perubahan lingkungan sekitarnya. Nah, seperti apa contohnya? Kita akan lihat berikut. Contoh-contoh adaptasi tingkah laku. Nah, kita lihat, coba tebak apa yang ada di dalam gambar? Apakah kamu bisa melihat ada sesuatu? Belum? Ayo kita perhatikan sekali lagi, kita perbesar. Nah, ini yang disebut kamuflase loh. Apa itu kamuflase? Kamuflase adalah menyesuaikan warna tubuh atau penampilan tubuh hewan dengan warna lingkungannya sehingga hewan tersebut tidak mudah dikenali pemangsa. Ayo coba tebak, hewan apa yang ada di dalam gambar? Sudah bisa menebak? Belum? Ini dia. Kita perbesar. Nah, ini dia. Apa yuk? Ya, ini adalah red round spider, laba-laba. Laba-laba bisa beradaptasi dengan pohon ya. Jadi dia merubah ketika berada di pohon sepertinya tidak terlihat kalau dia itu adalah seekor laba-laba. Dengan seperti ini maka dia akan terhindar dari pemangsanya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi. Nah, coba perhatikan lagi. Apa yang ada di gambar? Apakah kamu bisa menebak? Apa itu? Ini masih kamuflase seperti tadi. Nah, kita coba besar. Nah, ini dia. Ternyata dia adalah seekor belalang. Namanya adalah belalang anggrek. Kita lihat ketika tadi dia berada di pohon anggrek, belalang tersebut tidak terlihat. Tapi ketika dia pindah ke tempat yang lain, daun yang berwarna hijau, maka kita bisa melihatnya. Ya, maka ketika dia berada di anggrek, para pemangsa atau predatornya tidak melihat bahwa di situ ada ada belalang. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk mencari mangsa juga. Jadi ketika dia ingin mengambil semut, si semut tidak melihat bahwa di bunga-bunga anggrek itu ada belalang karena warnanya sama dengan anggreknya. Kemudian, nah, apa yang kamu lihat? Iya, betul. Coba perhatikan sekali lagi. Ada hewan di sana? Iya, ini adalah bunglon. Ya. Nah, kalau bunglon, dia melakukan adaptasi yang disebut mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah meniru secara fisik atau perilaku oleh suatu jenis hewan terhadap jenis hewan lain atau tempat tinggalnya yang nantinya dapat menguntungkan dirinya. Contohnya adalah bunglon. Bunglon dia akan mengubah warna tubuhnya. Ya, jadi warna tubuhnya akan senantiasa berubah ketika dia berpindah tempat. Nah, kebetulan dia sekarang ada di pohon pete nih, sepertinya pohon pete Cina. Maka lihat tubuhnya dia akan mengubah warna tubuhnya hampir mirip dengan pete Cina sehingga para predatornya tidak bisa melihat kalau di sana itu ada bunglon. Oke, nah kemudian berikutnya adalah adaptasi yang dilakukan oleh seekor hewan disebut autotomi. Coba siapa yang tahu hewan apakah yang bisa melakukan autotomi? Tunggu dulu. Apa itu autotomi? Autotomi adalah memutuskan bagian ekornya untuk melindungi diri dari predator. Kita saksikan video berikut. Nah, pernah nggak teman-teman melihat seekor cicak yang tidak memiliki ekor? Kita pasti bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi? Apakah dia cacat semenjak lahir? Ataukah luka akibat berkelahi ya?
teman-teman, selamat bergabung dengan Tanggal Merah. Perkenalkan, ini Epa. Epa akan menemani kita untuk cari tahu apa sih yang terjadi dengan cicak dan ekornya. Ketika cicak merasa terancam oleh pemangsa, maka ia akan berusaha untuk melarikan diri. Dan jika itu tidak berhasil, cicak akan memutuskan ekor dari tubuhnya untuk mengelabui pemangsa agar cicak bisa menyelamatkan diri. Cicak menjadikan ekornya sebagai umpan agar perhatian pemangsa tidak tertuju ke badannya. Dalam bahasa ilmiah, hal ini dinamakan autotomi. Autotomi berarti kemampuan memotong bagian tubuh sendiri. Autotomi berasal dari dua kata, yaitu auto yang berarti diri sendiri dan tomi yang artinya potong atau memotong jadi. Ekor cicak terdiri dari susunan ruas sendi tulang yang bersambungan. Ruas-ruas itu direkatkan oleh sejenis zat lekat otot, urat syaraf, dan kulit. Nah, itulah sebabnya tulang belakang cicak di persendian antara pinggul dan ekornya tidak terlalu kuat, sehingga mudah putus. Saat cicak merasa terdesak, akan mengakibatkan stres yang menyebabkan kontraksi antar otot di tulang belakang, sehingga ekor pun terputus. Namun jangan khawatir teman-teman, luka tersebut akan sembuh dan membaik. Perlahan-lahan akan membentuk ekor yang baru seiring berjalannya waktu. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di Cari Tahu berikutnya. Dadah! Nah, anak-anak gimana? Sudah tahu bagaimana cicak itu bisa memutuskan ekornya ya? Subhanallah, ternyata Allah itu Maha Adil ya. Jadi untuk hewan yang lemah sekalipun Allah sudah memberikan alat perlindungan diri supaya dia bisa bisa menyelamatkan dirinya dari predator. Kita sering perhatikan contohnya adalah kita sering melihat ya, kucing suka memainkan cicak gitu, dan ternyata kucing pun bisa tertipu ketika ekornya cicak diputuskan sehingga kucing itu akan teralih perhatiannya kepada ekornya dan kemudian cicaknya akan melarikan dirinya. Baiklah, kemudian kita akan melihat adaptasi tingkah laku hewan yang lainnya, yaitu ada hewan yang dapat mengeluarkan kelenjar baunya, jadi berkelenjar bau. Dia adalah sigum. Kita lihat, hewan ini ternyata mampu mengeluarkan bau yang kurang sedap agar predator enggan mendekat. Jadi ketika ada predator yang mendekat sigum, dia akan segera mengeluarkan baunya yang kurang sedap sehingga predatornya akan pergi. Kemudian yang berikutnya adalah kalajengking. Kalajengking mampu mengeluarkan bisa beracun. Hewan ini akan mengeluarkan bisa atau sengat beracun untuk mengusir predator. Tidak hanya kalajengking, ada ular juga bisa mengeluarkan bisa atau racun. Fungsinya adalah untuk mempertahankan dirinya dari gangguan predator. Nah, berikut ini akan Miss Asmi tayangkan video tentang adaptasi perilaku dari hewan yang lainnya. Silahkan menyaksikan. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Pada hewan, terdapat 3 jenis adaptasi yang salah satunya adalah adaptasi tingkah laku itu sendiri. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian hewan terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku.
Adaptasi tingkah laku hewan umumnya bertujuan untuk menghindari diri dari kematian akibat serangan musuh, perubahan iklim, atau akibat perubahan dari proses fisiologi. Number 5. Adaptasi bunglon. Bunglon merupakan hewan yang memiliki bentuk adaptasi tingkah laku yang unik berupa kemampuan mimikri. Mimikri adalah suatu tingkah laku hewan yang dilakukan hewan untuk menghasilkan kemiripan atau berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Seperti misalnya bunglon yang dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai dedaunan. Bunglon melakukan mimikri untuk bertahan dari serangan musuh atau predatornya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindung dari pemangsanya sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Number 4. Adaptasi ikan buntal. Ikan buntal memiliki beberapa bentuk adaptasi yang cukup menarik. Salah satunya berupa adaptasi tingkah laku, yaitu kemampuan untuk menggelembungkan tubuhnya menjadi lebih besar seperti balon. Kemampuannya tersebut digunakan untuk melindungi diri dari musuh. Penggelembungan tubuh pada ikan buntal dilakukan dengan memompa air atau udara sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke dalam perutnya yang elastis. Air dan udara dipompa melalui mulut dan insang. Perubahan bentuk ikan secara tiba-tiba akan mewujudkan predator yang kemudian akan melepaskan ikan tersebut. Number 3. Adaptasi rayap. Rayap merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan adaptasi tingkah laku. Mereka biasanya akan memakan kembali kulit yang terkelupas dari tubuhnya untuk memperoleh flagellata kembali. Bayi rayap juga melakukan adaptasi tingkah laku berupa memakan atau menjilati dubur rayap dewasa untuk memperoleh flagellata. Flagellata sendiri adalah sejenis hewan yang dapat membantu rayap untuk dapat mencerna kayu yang berada pada sistem pencernaannya. Secara periodik, rayap mengalami pengelupasan kulit. Pada saat kulit mengelupas, usus bagian belakang akan ikut terkelupas, sehingga flagellata akan turut terbawa oleh usus. Maka, untuk mendapatkan kembali flagellata tersebut, rayap biasanya memakan kembali kelupasan kulitnya, sedangkan rayap bayi menjilati dubur rayap dewasa. Number 2. Adaptasi cicak. Cicak memiliki kemampuan adaptasi tingkah laku yang cukup unik. Dalam keadaan bahaya, cicak melakukan autotomi. Autotomi yaitu bentuk adaptasi tingkah laku cicak dengan memutuskan ekornya. Ekor cicak yang terputus tetap dapat bergerak sehingga perhatian pemangsanya akan beralih pada ekor tersebut dan cicak dapat menyelamatkan dirinya. Number 1. Adaptasi hibernasi pada beruang. Hibernasi umumnya dikenal dengan tidur di musim dingin.
Hibernasi merupakan suatu kondisi ketidakaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernafasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih lambat. Musim dingin adalah musim yang sangat sulit bagi hewan. Banyak hewan yang tidak dapat bertahan hidup pada musim yang keras ini. Beberapa hewan melewatinya dengan tetap giat mencari makan. Sementara itu, hewan seperti misalnya beruang bertahan hidup dengan terlelap dalam suatu tidur khusus yang dinamakan hibernasi. Tujuannya adalah untuk menghindari cuaca yang sangat dingin, kekurangan makanan, dan untuk menghemat energi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kesimpulannya? Iya. Kesimpulannya, adaptasi. Yang pertama, adaptasi adalah penyesuaian diri hewan terhadap tempat tinggalnya atau lingkungannya. Yang kedua, apa tujuan dari adaptasi? Hewan-hewan tersebut melakukan adaptasi. Yang pertama untuk melindungi diri dari predator. Yang kedua untuk mendapatkan makanannya. Dan yang paling utama semuanya itu adalah untuk mempertahankan jenisnya dari kepunahan. Kemudian bagaimana caranya para hewan-hewan itu melakukan adaptasi? Banyak sekali caranya. Ada yang beradaptasi secara morfologinya atau bentuk tubuhnya. Kemudian ada juga yang beradaptasi secara fisiologi atau fungsi alat tubuhnya, dan beradaptasi secara tingkah laku. Seperti tadi di video sudah dijelaskan bagaimana setiap hewan melakukan adaptasi tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.